Lupa saya. Iya, iya. Jadi tadi, ulang lagi nih. Yang ini, suara. Oke, matiin dulu. Jadi, ini kita pakai D aja ya. Supaya, kok suaranya bisa jadi ini. Menggaung. Ini kita pakai D aja nih. Ya. Tapi ini dua variabel sebetulnya ya. Jadi, atau ini kita hapus ini. Jadi ini Y adalah fungsi X, maka DY per DX turunan pertamanya. Betul nggak? Paham tuh? Nah, oke. Kemudian bisa menggabung ya. Saya lihat di sini. Ini saya ganti. Oh ya, tadi kalau Y sama dengan fungsi X sama dengan C, berarti turunan DY per DX-nya sama dengan 0 nggak? Jelas ya? Oke. Nah, total diferensialnya ini. D per DX 0. Oke. Aku pusing lagi anak nih. Saya biar aja lah ini ya. Apa buat gini aja. Jadi fungsi dua variabel sama dengan C, maka di sini ada do F per do X dan do F per do Y. Ini saya terangkan. Nah, tadi berarti yang ini kita harus, cuma jadi kesulitannya adalah kita harus cari Y-nya. Kan rumusnya apa tadi? Do Y per do X adalah min do F per, ya kan? Oke. Jadi ini saya pikir ini menjadi fungsi nih, fungsi dua variabel di soalnya kan adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X tambah 6Y plus 1. Gini. Turunan parsial. Ya, tetap turunan parsial. Do F per do X lingkari X-nya. Ya. Lingkari X-nya. Warna hijau ya. X kuadrat turunan berapa? 2X. Y kuadrat konstan. 0. X tunanya 1. 6Y konstan. 0. 1, 0. Hasilnya apa? 2X kurang 2. Oke. Kemudian salin lagi soalnya. X kuadrat tambah Y kuadrat. Min 2X tambah 6Y. Tambah 1 sama dengan 0. Perhatikan. Maka ini adalah fungsi dua variabel. Ini sama dengan 0-nya dihilangkan. Maka turunan parsialnya berapa? Do F per do Y berapa? Do F per do Y adalah Y-nya yang diingkari ya. Berarti X kuadrat adalah konstan 0. Y kuadrat turunkan 2Y. Min 2X konstan.
Ya. Min 2X jadi min 0. 6Y 6 kali 1 dengan 0. Hasilnya 2Y tambah 6. Ya kan? Nah, saudara Pak, ini kita langsung cari yang tadi ini, rumus ini. DY per DX adalah min do E per do X per do E per do Y. Oke ya. Kita masukkan. Jadi DY per DX ya. DY per DX adalah negatif dari do F per do. Nah, apa sini? Min do F apa? Kalau ini X dulu, yang bawah, yang atas dari bawah. Ya kan? Terbalik ya. Coba masukkan. Ya, ada min ya, ada min. Jadi D per DX sama dengan min. Coba masukkan. Do E per do X mana? Berapa do E per do X-nya? 2X min 2. 2X min 2. Sedangkan do E per do Y adalah 2Y plus 6. Kita keluarkan 2-nya. Ini X min 1, keluarkan 2-nya. Y plus 3. Coret. Maka D per DX berapa? Halo? Min ini dikali ke atas boleh. Min X tambah 1 per Y plus 3. Sama nama hasilnya tadi? Sama hasilnya? Min X tambah 1 per Y plus 3. Halo? Sama hasilnya? Min X plus 1 per Y plus 3. Sama. Ini maksud saya ini ya belum saya ajarkan tadi. Paham sekarang? Ya. Nah, selanjutnya kita ajarkan yang bentuk yang 3 variabel X, Y, Z. Nah, itu yang dibentuk lagi. Ya. Yang baru. Ya. Nah, itu pasti tulang paket ini pun kita menggunakan tulang paket kan di sini. Tulang paket di sini. Kita menunjukkan sampai di 2X sama 6Y bersatu. Ini juga tulang paket. Walaupun hasil ini adalah yang DPDX. Nah, ini kan ya ada dua cara. Pertama yang dulu sama yang. Tapi yang bentuk ini akan dipakai untuk yang 3 variabel ya. Volumenya. Oh, volumenya itu pantasan nih. Nah, sekarang enggak ada suara menggema. Oke. Nah, sebentar lagi saya jelaskan yang bentuk yang jika nanti contohnya memang fungsinya mengandung 3 variabel. Oke, ada ini. Nah, bagaimana kita mencari turunan Z, do Z ke do X dan do Z ke do Y. Oke. Jadi yang tadi jelas ya. Kita ya ada kan berarti 2 cara. Kalau tadi ya. Bentuknya saja Pak, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X tambah 6Y plus 1 tambah 0. Bisa dengan cara inti senjata yang dulu. Tapi setiap ini tunggal variabel. Nah, ini yang cara keduanya sama, hasilnya sama. Baik, sekarang kita masuk ke yang 3 dimensi, 3 variabel. Ya, sudah selesai ini belum? Halo, yang belakang ngerti nggak nih? Halo, ditanya jauh. Ini. Ya. Oh iya. Oke. Baik. Sekarang kita masuk yang 3 ya, 3 variabel. Fungsi X, Y, Z. Nah, 3 variabel nih, ramai ini ya. Misalnya ini sama dengan C, konstan. Maka turunannya kita pakai do ya. Do dari
fungsi 3 variabel ini adalah apa? C turunkan 0. Ya kan? Kemudian kita menggunakan total diferensial. Ya, total diferensial. Total diferensialnya apa sih? Total diferensial do dari fungsi 3 variabel ini sama dengan turunan parsialnya, misalnya ambil 2 itu apa tadi, do F per do X, ini do F per do Y. Z-nya kita tidak masuk dulu ya. Ini dikali dengan do X. Ya, ini per do X, per do Y, do Y. Ini kan total dari saya pertama ini kan. Ya, ini anggap C-nya ada ya. C-nya ada. Nah, sekarang kalau yang per do X gimana? Kalau kita turunkan dari X ini, yang ini. Ini kan dapatnya yang total versi yang awal ini. Nah, sekarang kita cari do fungsi per do X. Sama dengan apa? Ini sama semuanya. Sama. Karena ini per do X, ini harus per do X, per do X. Seragam. Semua per do X. Enak. Tiga-tiganya. Oh ya, tadi ini kan sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Kan di sini soalnya kan sama dengan 0. Karena C itu dengan 0. Apa yang terjadi di sini? Anda lihat do X per do X. Satu enggak? Do X per do X satu enggak? Mas perhatikan dia yang ngerti. Nah, yang tinggal apa sini? Yang tinggal di sini adalah do F per do X tambah do F per do Y kali do Y per do X. Sama dengan 0. Udah ini dipindahkan, yang ini kita pindahkan secara aljabar ke kanan menjadi apa? Do F per do Y kali do Y per do X sama dengan negatif dari do F per do X. Enggak? Berapa do Y per do X? Ya, ini rumus tadi. Seperti rumusnya tadi itu ini kan sama kayak pembuktiannya dengan cara ini juga sama, sehingga do F apa do Y per do X sama dengan apa? Negatif dari gitu ya. Sini do F gitu kan. Ini penyebutnya do X, ini penyebutnya yang atas dan balik do Y. Sampai sini ngerti nggak? Ini yang rumus tadi. Seperti yang rumus tadi ini kan. Oke. Sekarang kalau Y-nya ini, kalau Y-nya ya, kalau Y-nya ini saya ganti dengan Z, apa jadinya? Ya, misalkan Y sama dengan Z. Apa terjadi? Do Z per do X sama dengan apa? Negatif dari do F per do X per do F per do Z. Betul nggak? Halo? Jelas? Nah, ini merupakan rumus turunan parsialnya. Kenapa? Nanti soalnya bentuk implisit. Misalnya fungsi X, Y, Z adalah T berpangkat XYZ kurang Z kali cos Y per X. Macam-macam. Pokoknya bentuknya aneh-aneh. Pakai rumus ini, pasti dapat. Dode per do X-nya. Turunan parsialnya dode per do X dan dode per do Y. Ya. Kemudian yang berikutnya hampir sama yang tadi juga, kita pakai turunan parsialnya tapi kita turunkan terhadap Y. Terhadap Y. Tadi kan terhadap X lah, per do X.
Per do X semuanya. Kalau per doye semua. Nah, sudah selesai belum katanya? Belum. Sudah belum? Sudah. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Tadi kan Anda lihat sini. Ini. Ini ya, saya salin ya. Tadi kan saya lihat do fungsi dari 3 variabel adalah tadi Pak, tunang pasiennya do F per do X. Ini kan do F per do Y. Di sini kali do X, ini kali do Y. Kalau ini saya per do Y, sini harus per do Y per do Y. Ya kan? Kemudian do Y-nya di sini gimana? Dan ini ingat sama dengan 0 tadi? Sama dengan 0 ya. Oke, kita pindahkan yang kita mencari sini do X per do Y. Jadi do F per do X kali do X per do Y sama dengan min do F per do Y. Berapa? Do X per do Y. Berapa? Negatif dari do F per do Y dibagi dengan do F per do X. Sampai sini? Misalkan di sini adalah Y X-nya. Kita balik tadi kan Y sama dengan Z, sekarang X jadi Z. X sama dengan Z. Saya misalkan. Sehingga terjadi apa? Do Z per do Y sama dengan apa? Negatif dari do F. Ini do F sama do Y tetap ya. Do Y tetap. Nah, X-nya do X dari do Z. Itu enggak? Nah, inilah rumus do Z per do Y. Sudah paham? Ini mencari caranya, tapi kita tadi ya. Bersama-sama total diferensial. Sama aplikasi total diferensial ini selama ini akan dari aplikasi. Misalnya salah satu ini. Karena kita dulu juga saya belajar. Tapi dibuka dengan kelompok. Tahu kan? Maka dia bisa mencari ini. Sehingga bentuk yang nanti ada soalnya fungsi X kembali X sama dengan Y pangkat X Y dan dikurang Z dikali kosinus dari dalam kurung Y per X. Kita nggak bisa, itu bentuk implisit. Itu implisit 3 variabel. Tadi kita lihat variabel X Y X orang kembali berat sudah X sama dengan Y sama 1 sama. Nah, kalau Anda tahu ini, kita masuk contoh soalnya. Nah, oke. Sudah selesai belum? Belum ya? Finish? Sudah selesai? Belum. Sudah selesai belum? Kalau yang belum bilang enggak apa-apa sih, jangan rasa takut. Oke. Kalau sudah, nah sekarang inilah soalnya. Ini yang ditanya saya waktu makan siang gitu ya, ketemu yang makan siang juga mahasiswa dari komputer science. Sama angkatannya Amanda. Cuma jurusan mereka komputer science. Nah, soalnya gini, E pangkat X, Y, Z dikurang Z kali kosinus dari Y per X sama dengan 0. Ditanya, berapakah do Z per do X dan berapakah do Z per do Y? Nah, kalau dia soalnya, itu nggak kayak gitu. Ini cara mereka kabur satu.
di hasil ini mereka belum yang satu variabel itu fungsi tapi tidak ada. Jadi kalau dia gunakan rumus tadi bisa tanpa rumus itu saya yakin atau baik. Nah, kalau ada ketemu ini misalkan depannya itu adalah fungsi kita variabel x, y, oke, dan sama dengan nolnya kita anggap tidak ada dulu. Jadi sini soalnya ini. Nah, di sini kita misalkan apa? Fungsi tiga variabelnya adalah apa? E pangkat x, y, z dikurang z kali kosinus y per x. Oke? Nah, yang pertama kita cari, ya, karena tanya do z per do x, pasti ada do f per do f per do x, ada do f per do y, ada do f per do z. Jika itu menunjukkan do f per do x, do f per do y, do f per do z. Ini itu akan dipakai di dalam rumusnya tadi, ya, min. Kalau tadi do z apa tadi do z per do x adalah negatif dari do f per do x per do f per do z. Yang bawahnya do z per do y apa? Min minus dari do f per do y per do f per do z. Sekarang kita cari sini. Di sini kita cari dulu do f per do x, kita turunkan terhadap x. Ya, terhadap x apa nih? E pangkat U rumusnya apa? E pangkat U kali U aksen. Tapi U aksennya terhadap apa? Terhadap X. Ingat ya, terhadap X. Kemudian dikurang Z ini adalah konstanta ya, ya. Z bukan fungsi dianggap ya, bukan XY. Oke ya. Nah, kemudian cos SY ada rumusnya apa? Turunan cos apa? Min sin U kali U aksen, betul nggak? U aksen. U aksen ini terhadap apa? Terhadap X. Ingat ya, terhadap X. Jangan U per V ya, panjang jalan deh. Terhadap X. Nah, kita selesaikan. Ini sama dengan E pangkat X, Y, Z. Ini kalau salah di kalkulator juga saya adakan di minus online ini. Ya. Ini mereka dapat. Nah, ini hati-hati ini. Turunan X-nya berapa nih? 1 enggak? Maka tinggal apa sini? YZ kali 1, betul enggak? 1 kali Y kali Z. Tinggal YZ. Oke ya. Nah, ini min kali min plus Z dikali sin Y per X. Hati-hati nih. Y per X memang bisa pakai U per V. Tetapi lebih enak X-nya naik ke atas. Kalau X naik ke atas, jadi pengalaman 1. Tapi kita tunjukkan daripada Anda U per V bingung. U per V untuk Watson pas penyebut maka 2 ya. Jadi ini dikali dengan Y per X aksen, sebelum kita turunkan, kita naikkannya. Jadi Y kali X pangkat min 1 aksen. Yang kita turunkan hanya X-nya saja. Y dianggap konstanta pengali. Jelas? Y dianggap konstanta pengali. Sehingga kita peroleh do F per do X adalah, nah ini tadi yang 1 kali Y kali Z adalah YZ, YZ letak di depan. YZ kali E pangkat X, YZ ditambah, hati-hati nih. Ini Y kali Z, apa? YZ ya? YZ dikali sinus dari Y per X. Kali X pangkat min 1 turunnya apa? Min 1 kali X pangkat min 2. Betul enggak? N kali X pangkat N min 1. Ya kan? Ada X. Ya.
Jelas sampai sini? Oke. Sehingga do F per X, X pangkat min 2 turun ke penyebut. Jadi plus. X pangkat min 2 turun ke penyebut menjadi X kuadrat. Ya. Sehingga ini menjadi apa nih? Ya mungkin Anda lagi catat. Ini yang baru. Belum pernah. Kalau aplikasi di PN, di board, bingung oleh ini, yang tidak follow ini, bingung oleh, bingung ini, online on, jadi follow katanya ada satu hal daerah kurang bagus. Ada apa? Bingung oleh ini. Ya, jadi kita ini atas ini min kali plus min y per eksoran itu di bawah ya, sehingga terjadi do F ya, do F per do X sama dengan apa? YZ ya, YZ kali E pangkat X YZ. Nah, hati-hati ini min kali plus apa? Min YZ per X kuadrat. Enak? Per X kuadrat kali sin Y per X. Kali sin Y per X. Ini adalah do F per do X. Oke ya? Jelas sampai sini? Nah, kita salin lagi soalnya tadi. Kita agak fungsi dari 3 variabel adalah tadi Pak E pangkat X Y Z min Z kali cos dari Y per X. Nah, di sini yang kita cari adalah do F per do Y. Yang berapa? Sama, dasar rumusnya sama. E pangkat U tunanya apa? E pangkat U kali U aksen. U aksen. Ini terlalu jauh. Ya, kali U aksen. U aksennya X, Y, Z aksen. Tetapi diturunkan terhadap apa? Terhadap Y. Enak? Terhadap Y ya. Terhadap Y. Oke. Min Z konstanta pengali. Nah, cos U sebenarnya apa? Min sin U kali U aksen. Enak? Cos U turunannya min sin U U-nya Y per X kali U aksen Y per X aksen. Tapi yang siapa yang kita turunkan? Y. Y turunnya 1 kan? Sama tuh seper X kali Y. Per X kali Y turunnya 1 bukan per X. Ya. Min sin U kali U aksen. Kita nanti per Y ini Y. Y turunnya 1. Ini seperti kali ini turunnya 1. Tidak seperti ya. Sehingga ini hasilnya apa? Ini sama dengan E pangkat X Y Z dikali XZ, betul enggak? XZ konstanta, Y tunanya 1. Ini 1 enggak? Ya. Y tunanya 1. Ini min kali min plus terus ini Z ini tinggal jangan dulu ya. Oke, Z kali sin Y per X kali 1 per X. Betul enggak? Karena Y tunanya 1. Sehingga ini hasilnya E pangkat SYZ. Oh, sorry. Ini letaknya di depan nih. XZ-nya letak depan. XZ dikali E pangkat XYZ. Terus ini Z kali seper X apa? Z per
Z per X enggak? Z per X kali sin Y per X. Hah? Ya, ya. Ya. Ini adalah do F per do Y. Nah, ini dapat lagi yang do F per do Y-nya. Oke. Ini tadi do F per do X. Tinggal satu lagi do F per do Z. Nah, itu masuk rumus. Jadi kita teman angka yang tadi. Jadi mereka sudah belajar ke sini. Kalau sudah, kita mau cari lagi do F per do Z. Nah, do Z lagi. Ya, cari lagi soalnya. Jadi memang jadi panjang ya. Step-step kayak soal do F per do Z. Z-nya dikali. Jadi kita turunkan. Yang tidak Z akan diturunkan sebagai pengali, gitu, ya. Atau konstanta pengali atau konstanta saja, ya. Sudah selesai? Halo? Ya. Salin soal lagi. Fungsi 3 parabola tadi adalah E pangkat X, Y, Z dikurang Z kali kosinus Y per X. Ini lebih gampang hitungnya. Ya. Maka do F per do Z berapa? E pangkat U kali U aksen. Tapi U aksennya terhadap Z. Ya nak? Oh ya, ini ada Z-nya. Ini ada Z-nya, betul enggak? Nah, Z ini turunkan berapa nih? 1 enggak? Z turunkan 1. 1 kali cos Y per X. Sehingga do F per do Z sama dengan apa? Ini turunnya 1. 1 kali XY, XY enggak? XY kali E pangkat XYZ min. Nah, 1 kali cos, ya cos Y per X. Simple bentuknya kan? Selesai. Gitu kan? Halo? Baru masuk rumus. Masuk rumus. Apa tadi do Z per do X negatif do F per do X per do F per do Z. Kalau do Z per do Y negatif dan tengah do F per do Y per do F per do Z. Ya. Nah, kita masukkan. Ya. Sudah selesai catatannya. Oke, nah sekarang kita masuk ke selanjutnya baru masuk sih do F do Z per do X rumus apa? Negatif dari do F gitu kan, do F gitu. Ini cara apa lagi nih, coba ya, yang bawah penyebut dulu data di atas, yang atas data di bawah. Nah, masukkan sini negatif dari, nah gitu, negatif dari berapa do F per do X? La ilah, tidak tertulis. Tidak tertulis kan sini? Ya sabar. Ini lupa guys. Ini saya harus masuk ke email saya supaya bisa diambil pakai OneDrive.
Aduh, dimintanya lagi. Verifikasi. Aduh. Itu nama itunya. Itu beda-beda tiap apa enggak sama. Ada verifikasi lah habis ini. Hampir tiap saya ngajar pasti ada masalah seperti ini. 94 ya. 94 baru hilang. Ya, sabar dulu ya sebentar. Oh, ini terpaksa saya stop share-nya, saya tutup dulu karena saya mau ambil ini OneDrive kayak awan ya. OneDrive-nya adalah cloud ya. Kemudian ini dia kan tanggal 21 hari ini. Betul ya? Yang terakhir open use voice. Oke. Nah, ini kita keluar semua belum? Kita mau save as, nanti minta download ya. Anda lihat ini pengalaman ini awalnya saya nggak tahu juga, akhirnya jadi terbiasa. Lama banget. Oke. Nah, Anda lihat yang di atas tuh, dia lagi save masuk ke download. Jadi kita buka ke download. Mana download? Download. Download mana download? Nah, ini dia nih. Ini saya copy ulang lagi. Jadi saya copy masuk ke ini. Ini oke. Pasti yang tadi, yang tadi harus dia ditutup ya. Yang tadi mana? Ini enggak ada ya. Oke. Terus yang ini. Yang ini hilang ya. Ini pasti hilang nih. Nah, yang baru. Ini juga saya harus apa? Kok ini kosong ya? Halo? Kosong sih. Loh, tadi berarti nggak masuk ya? Yang ini salah satunya buangnya dulu. Buang. Dibuang aja nih. Masih ada dia. Mau deh. Hilang ya? Sudah ya? Mana? Kita ambil yang tadi dari mana? Dari download. Dari download mana? Ini download. Kita copy. Ini yang pertama tadi.
masuk ke whiteboard. Oke, sekarang saya buka. Bisa buka. Kita lihat yang bawahnya pasti yang bagian terakhir hilang. Jadi ini sampai sini tadi apa? Do F do Z ya. Iya kan? Yang terakhir hilang kan? Tidak ada sini. Ya enggak? Nah, kita ulang lagi. Jadi sini adalah apa? Oh ya, ini belum di-share ya. Satu belum share. Ya, sebentar. Satu belum share, satu lagi harus di-on kan. Auto save-nya on. Ya, kemudian harus di-share. Di-share. Ini ya. Yang mana dia nih? Oke. Oh, ini harusnya. Nah, ini terus kita share. Karena kalau lupa share nggak terekam loh ya. Hati itu. Kalau lupa share nggak terekam. Ini share. Yang ini deh. Nah, sekarang udah masuk. Kemudian saya buka zoom-nya gak di sini di dua komputer ya. Baik, kita masuk ke yang pertama tadi yang tanya apa? Do Z per do X ya. Halo, ditanya do Z ini do Z per do X sama dengan negatif dari do F gitu kan? Gitu. Nah, bawah dulu penyebut dulu do X baru yang atas do Z. Nah, ini sama dengan negatif dari nah itu. Berapa do F per do X tadi? Halo? Ini ya. Doa per doa mana? Ini ya. Doa per doa adalah YZ E pangkat X YZ min YZ per X kuadrat kali sin Y per X. Ya enggak? Ya. Jadi hasilnya adalah YZ kali E pangkat X YZ min YZ per X kuadrat ya per X kuadrat sin dari Y per X dibagi dengan do E per do X. Berapa do E per do X? Kita lihat do E per do X. Do E per dibagi dengan do E per do Z. Sorry. Do Z adalah XY ya. Halo, mana tadi? Yang terakhir tadi. Nih. XY E pangkat XYZ min cos Y per X. Ya. XY ya XY E pangkat XYZ min cosinus Y per X. Sudah jelas? Inilah jawabannya. Halo. Kemudian berapakah do Z per do Y? Do Z per do Y adalah negatif dari do F gitu kan? Per do F. Yang bawah dulu do Y. Atas jadi do Z. Nah, sama dengan negatif dari gitu. Kalau do Z-nya sama kan? Do Z-nya sama nih salinnya. Do XY E pangkat XYZ min cosinus Y per X. Sama. Ya. Nah, tinggal cari do F per do X-nya. Do Y mana? Berapa do F per do Y-nya? Ini ya. XZ kali E pangkat XYZ Z per X. Ya. Sin. Jadi sini hasilnya XZ. Ya nah. XZ E pangkat X, Y, Z ya, dikurang ditambah
ditambah Z per X, Z per X, terus ini sin ya, sin Y per X. Betul nggak? Coba lihat. Ini SZ, E pangkat SZ, Z per X, tambah Z per X, sin Y per X. Oke, ini adalah jawaban yang pertanyaan yang ditanya sudah terjawab. Alright? Nah, ini kan dapat aplikasinya di tahun dan minggu lalu ada 2 orang yang ikut saya ini, kebetulan yang baru internasional itu depan cara dengan oke. Tapi ini pasal ada jelas ya. Jadi kalau ada yang nanya, Anda bisa jelas saja memahami saya. Harus bisa ada jelasan. Baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya masuk dengan integral 42. Terima kasih. Jadi kita berarti sama yang dalam kerjaan dulu, lalu kerjaan setelah selesai, lalu kerjaan investasi. Jadi mau kita kasih juga sama, jadi kalau integral. Oke, tapi ujian kita caranya ada berapa guys? Baik. Kita masuk integral lipat 2 atau double integral ya. Ini sudah selesai tadi? Sudah? Ada yang belum? Halo? Baik, kalau tidak ada, kita masuk dengan double integral. Atau integral lipat 2. Ya, lipat 2. Integral lipat 2. Integral lipat 2, integral lipat 3. Ya. Nah. Jadi mencari ya, luas suatu bidang area atau luas ya. Area atau luas itu adalah double integral D area. Ya. Double integral D area. Nanti ada nanti ada tiga teorema ini teorema divergensi atau teorema Stokes, teorema ini teorema divergensi atau teorema Gauss, ini yang menemukan Bapak Gauss. Kemudian teorema Stokes divergensi dan nama orang. Nah, teorema itu salah satunya bisa kita berikan 2 tahun 2000 tahun 2. Tapi yang di R kita tahu ya. Itu salah satunya. Ada syaratnya ya, ada syarat. Oke. Nah, di sini kalau dia dalam koordinat Kartesius, maka D area adalah dx kali dy atau bisa nggak dy kali dx. Itu dalam koordinat Kartesius atau disebut juga Kartesian.
Tetapi kalau dalam koordinat tabung, nama lainnya beda ya. Mungkin Anda biasanya kenalnya koordinat kartesius, kemudian itu x, y, x, y, kemudian ada koordinat kutub atau polar, kutub atau polar, r, theta, ada kan? Di sini lain ya. Di sini maksudnya di area, di luasnya. Di luas atau di area ini, kalau kartesius dx kali dy atau dy kali x, maka dalam koordinat tabung di areanya adalah teks akan kita buktikan ya. R dr d theta. Tentu Anda bertanya, rumus itu datang dari mana? Ya kan? Dari manakah rumusnya? Mengapa R dr d theta? Why? Kalau begini itu harus di questionnya gitu ya, tanyakan. Mengapa? 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 Maaf, kan di SMA mungkin no question. Itu kan di SMA terima saja. Ini rumus pakai. Kenapa? Dengan kemungkinan waktunya. Ya kan? Jam matematik di SMA itu berapa jam? 8 jam per minggu. Benar? Bahkan kalau kuota yang bagus ditambah 10 atau 12 jam. Pakai 8, tapi di kuota yang bagus biasanya tambah jam supaya memperkuat ilmunya. Nah itu pun enggak dibutuhkan juga kan, karena kemungkinan waktunya itu. Jadi kalau mau ada itu ya dia tambah jam. Nah, sekarang kita buktikan dulu mengapa kalau kartesius dx kali dy atau dy kali dA, dy kali dx, oke ya. Kita lihat mengapa. Baik. Dalam koordinat, singkat ya, koordinat kartesius. Kartesius kita gambarkan. Kalau ini sumbu X, sumbu Y, saya gini kan. Ini X, ini Y. Berarti ini pertambahan X-nya. DX. Ini pertambahan Y-nya DY. Maka membentuk suatu segi, empat segi panjang. Maka luas inilah disebut D area. Ya nak? Halo? D area-nya apa sini? Bisa DX kali DY, bisa DY kali DX. Itu mengapa bisa terjadi? Tergantung apakah X dulu baru Y atau Y dulu baru X. Itu mempengaruhi. Itu alasannya. Nah, kemudian bagaimana dalam koordinat tabung? Ya. Ini dalam koordinat kartesius atau juga kartesian, ya. Kartesius atau kartesian. Sudah lagi bagaimana dalam koordinat tabung? Disebut tabung ya, bukan polar atau kutub, ya. Sudah ini? Sudah. Baik, kita lanjutkan dalam koordinat tabung. Sebetulnya ada lagi dalam koordinat bola, ada tapi jarang pakai deh. Kalau kita gambarkan, apa ya? Ini O0 ya, jadi O. Sudah. Itu pertambahannya itu biasanya disebut delta X jadi X, delta Y jadi Y. Delta segitiga ya. Oke. Nah, dalam koordinat tabung kita lihat
seperti seperempat lingkaran kita gambarkan. Gitu. Ya. Ini O-nya. Kemudian kalau ini kita namakan theta, ini theta, maka yang kecil ini adalah d theta. D theta. Kalau ini adalah jari R, maka pertambahan ini adalah disebut DR. Ini adalah DR. DR. Kalau ini saya namakan busur ini AB, bisa nggak kita cari panjang busur AB? Kalau ini lingkaran, berarti luas lingkaran berapa? Luas lingkaran adalah PR kuadrat. Betul nggak? Oke. Berapa panjang? Oh, ya, bukan klik. Sorry. Mungkin luas kita butuh juga nanti ya. Luas. Bukan luas ya. Sorry, keliling nih. Saya salah. Bukan luas tapi keliling. Keliling. Lingkaran apa rumusnya? 2 PR, enak. 2 PR, ya kan? Kelingkaran 2 PR, busur AB bagian dari kelingkaran enggak? Dari gambar ya. Panjang busur AB adalah merupakan bagian dari panjang keliling lingkaran. Jadi kan panjang busur AB berapa? Ini kayak plan SD. Kalau kelingkaran sudutnya berapa? 2 pi radian. Bentar ya, 2 pi radian. Sekarang Anda lihat di sini. Busur AB itu diadakan 78. Jadi sudut yang ditanya ada d theta dibanding sudut lingkaran adalah 2 pi radian dikali keliling lingkaran. Lingkaran 2 pi r. Hasilnya apa? 2 pi coret. Tinggal r d theta. Tenang. Oke. Kemudian ini yang disebut D area. Berapa D areanya? D area. Coba Anda lihat. Kalau garis lengkung itu kita ambil kecil sekali. Halo, lengkung kan? Kalau kecil sekali, apa kelihatannya? Kalau sangat kecil sekali, lengkung tuh kelihatannya linear. Betul nggak? Ini pakai logika ya. Betul nggak? Lingkarannya besar, ambil kecil sekali, sangat kecil sekali, sehingga garis lengkung itu kelihatannya garis lurus, linear. Jadi bentuknya itu menjadi 4 kali panjang nggak? Ya kan? Kalau yang 4 kali panjang, rumus luas apa? Panjang dan lebar kan? Panjangnya apa? Panjang busur AB kali DR. Nah, kita tulis ini. Gitu. Ini adalah luas D areanya adalah panjang busur AB kali DR. Kita masukkan. Panjang busur AB-nya berapa? RD theta kali DR. Sehingga D area berapa? RDR, susunnya RDR D theta. Selesai. Inilah luas areanya, D area dari koordinat tabung. Ya, disebut koordinat tabung. Ini mungkin ada hubungan nanti di depan kedua. Jadi saya ada pertemuan dengan dulu dengan apa? Oke, ini nanti ya kita akan lihat itu. Jadi jangan jawab ya, tapi kita satu minggu jadi. Satu saat akan depan, anda satu minggu ini. Ya. Oke. Nah sebenarnya kita belajar itu apa? Benda-benda yang kita tidak makan ya. Coba lihat waktu Anda yang buktikan di kayu satu dua sekarang sama macam di dalam.
Kita buktikan dengan rumus ini, karena melingkar, kita ingat kapan dipakai koordinat tabung kalau bentuknya melingkar. Kapan kita pakai koordinat kartesian kalau bentuknya tidak melingkar. Biasanya panjang segitiga, ya kan? Pokoknya lurus saja. Ya. Itu sudah menggunakan. Nah, jadi dari sini kita bisa buktikan luas lingkaran itu dengan cara singkat dibandingkan dengan cara di kalkulus 1 dulu. Ya. Jadi buktikan luas lingkaran adalah pi r kuadrat dengan menggunakan apa? Koordinat tabung. Oke ya. Jadi kalau lingkaran ya, gambarnya tidak bagus ya. Tidak sama gede. Ini 0R, ini min R. Nah, ini kita ambilnya seperempat lingkaran nih. Ini sudutnya ini 0. Di sini apa? Pi per 2 enggak? 90 derajat, pi per 2 derajat ya. Nah, ini kita tadi ini adalah luas seperempat luas lingkaran enggak? Halo? Ini seperempat luas lingkaran. Nah, pertama kita tentu dulu diskusiku. Theta itu adalah sudutnya, bergerak sudutnya dari mana ke mana, R adalah jari-jarinya. Nah, sudutnya bergerak dari 0 sampai pi per 2 enggak? Halo? Untuk seperempat lingkaran ya. Kemudian R-nya dari 0 sampai R besar enggak? Dari 0 sampai R besar kan? Nah, sekarang kita jawab. Jadi, seperempat luas lingkaran adalah menggunakan double D area. Ya enggak? Oke. Jadi, seperempat luas lingkaran. Nah, baru kita pecah sini. Tetanya berapa? Tetanya dari 0 sampai pi per 2 radian enggak? Dari 0 sampai pi per 2 radian. Kemudian jari-jarinya dari 0 sampai R besar enggak? Oke. Kemudian D areanya pakai koordinat. Oh ya. Ini batasnya. Kemudian kita gunakan koordinat tabung. DA adalah R, DR, D theta. Saya pakai sini. Jadi sini D areanya adalah R, DR, D theta. Oke. Paham ke sini? Oke. Jadi seperempat luas lingkaran adalah integral tetanya dari 0 sampai pi per 2. D theta boleh keluar enggak? Kan kamu punya theta, keluar D theta. Terus ini R, jari dari 0 sampai R besar. Ini adalah RDR. Ini termasuk untuk double integral. Kalau ada batas yang mengandung itu yang bukan besar, maka variabel, maka tidak langsung tidak akan membakar dulu. Tetapi kalau dua-duanya konstan, langsung masing-masing bisa dikerjakan. Hasilnya kita kalikan. Jadi ini kerjakannya belakang dulu. Tetapi karena ini independen, atau independen terpisah ya, bebas, tidak terikat, maka yang depan pun bisa kita kerjakan sendiri juga. Karena mereka tidak terikat. Nah, kita jawab ini. Seperempat luas lingkaran. Halo, seperempat luas lingkaran berapa sih? Integral D theta. Theta batasnya 0 sampai pi per 2 radian.
Integral dari R pangkat 1 dr. Apa? 1/1 R pangkat 1/1. Agak batas 0 R besar. Enak? Jelas? Maka 1/4 luas lingkaran adalah ini. Kita masukkan. Theta batas atas pi berdua kurang theta batas bawah 0. Enak? Theta kurang theta. Theta batas atas pi per 2 dikurang theta batas bawah 0. Itu enggak? Theta kurang theta. Nah, kalau ini kali setengah R kuadrat. Kali setengah R kuadrat. R kuadrat batas atas apa? R besar pangkat 2 dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Berarti setengah kali R kuadrat batas atas dikurang R kuadrat batas bawah. Itu enggak? Sehingga ini hasilnya 1/4 luas lingkaran adalah pi per 2 kali setengah kali R kuadrat. 1/4 luas lingkaran adalah setengah kali setengah 1/4 enggak? Pi R kuadrat. 1/4-nya kita coret. Apa jadinya? Maka luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Jauh kan? Tidak ada akar-akar. Betul. Kita bertiga buat lingkaran juga ada akarnya. Simpel. Jadi makin tinggi ilmu Anda, makin mudah menyelesaikan. Hal yang sama, ya. Masalah yang sama. Masalah yang sama. Satu dikerjakan dengan satu, satu menggunakan satu besar. Dengan sudah satu. Ya. Dan kemudian bisa. Ya, itu gambaran supaya Anda tahu. Tujuan kita sebenarnya mencari benda-benda yang atau luas bangun yang tidak istimewa sebetulnya atau fungsinya diketahui. Itu tujuannya. Tapi nanti mungkin secara fisika bagaimana kita menghitung volume batu yang tidak keluar itu. Menggunakan gerak isi air sekian, kata air sekian. Masukkan batunya. Airnya naik. Berapa kenaikannya? Berapa menjadinya? Jadinya saya minta. Nanti kalau volume satu, volume yang besar itu dikurangi volume air. Itu salah satu cara menghitung volume. Itu benda-benda yang bentuknya tidak jelas. Dan kita hitung fungsinya. Ya, dia bukan bola, kalau bola jelas. Ya, itu jelas. Lima jelas. Ya. Benda-benda yang itu tabung jelas. Ya. Bola jelas ya. Dia. Nah, yang pada dari adalah benda yang aneh ya. Misalnya sudah terpantul. Sudah terpantul. Gimana? Berapa volumenya? Nah itu pakai tidak seperti contohnya lingkaran. Lantai ini saya buat lingkaran besar, kemudian ada naik ke atas. Bentuknya apa? Karena lagi dalam lantai yang sejajar. Seandainya ini adalah setengah muka bola, di setengah bola, ditenangin saya bangun buat satu. Mengelabur setengah perempuan bola, bentuknya siapa? Sepak bola di tabung biasanya ada efek sendiri itu yang akan menghasilkan efek lingkaran. Seperti Anda jelas itu tabung dikasih es krim, tapi belum memegang pakai ada kayak umum ya, ya kan? Dikasih kayak setengah eksperimen lingkaran gitu ya. Jadi ada di atasnya itu. Volumenya di bawah bidang itu kan, tapi di bawah bidang bola. Ya. Nah, alas ini menentukan batasannya. Alasan. Ya. Seperti itu pembuktiannya. Jadi kita pelajari itu sebenarnya bukan hal-hal yang istimewa, ya. Volume 4 tidak sama saja. Volume 5 dua hal sekali seperti ini. Luas itu berapa?
Luas lingkaran tingkat korak kasih segitiga T, itu lah segitiga ini. Nah, gimana dengan tuh luas alat itu apa? Dari segi kan, segi panjang kan, segi panjang kan, segi tidak kan, bukan banyak kan. Nah, yang kita pelajari itu adalah bentuk-bentuk yang segi angin. Ya. Nantinya tujuannya ke situ. Ya. Tetapi kita menguji kebenaran ini itu benar. Kan yang isi dong. Sama nggak tuh? Itu tujuannya. Ya. Oke. Ini sudah kita buktikan. Nah, kita mulai. Seperti luas tempat segi panjang. Betul nggak panjang dari lebar? Ini jelas betul ya. Tapi kita uji dengan ilmu ini kita lihat ya. Jadi ilmu itu bisa kita uji juga. Kita masukkan yang istimewa, benar nggak hasilnya? Ya. Nah sekarang kita coba empat segi panjang. Jadi ini ada miring. Ya ini adalah O A B C. Jadi ini 4 persegi panjang, ya enggak? 4 persegi panjang, apa namanya? O A B C, ya enggak? Nah, berapa luas ini? Kalau ini misalnya ini dibagi 3, ini 1, 2, 3, di sini 1, 2. Oke ya. Oke. Nah, batasnya X ini berapa batasnya? X-nya dari 0, ini 0 ya. Dari 0 sampai 3, ya enggak? Y-nya berapa? Dari 0 sampai 2. Kalau 4 segi panjang, batasnya tidak ada masalah. Mau dibalik, Y dulu, baru X dulu, baru Y. Jawabannya sama. Tapi itu sama juga kalau yang segitiga. Kalau segitiga alasnya saya mau dua, ya. Tingginya apa nih? Segitiga itu miring, jadi segitiga itu miring atau melengkung. Segitiga memang. Nah, itu beda. Y X-nya komutan, Y-nya berubah. Betul. Kalau tadi yang segi panjang atau bentuk pangkat, konstan, Y konstan. Kalau kedua konstan dibalik sama aja, nggak ada. Kita coba aja. Konstan, Y konstan. Maka luas 4 persegi panjang, luas ya, adalah double integral D area. Maka luas 4 persegi panjang adalah ini adalah namanya X konstan. X konstan. Artinya kalau X konstan X dulu ya. Kalau Y konstan Y dulu. Jadi X dulu. Saya tulis ya. Mungkin maaf di buku di sini enggak pernah ditulis X dari 0 sampai 3. Dia tulis 0,3 aja. Jadi harus tahu Anda ya. Nah, kemudian Y. X konstan, Y kebetulan konstan enggak? Y dari 0 sampai 2. Kemudian sini D area. D areanya hati-hati nih. Ini harus diperhatikan. Yang dalam dulu. Yang dalam Y kan? Maka sini DY. Kemudian X di luar, di DX. Hati. Kan terbalik. Ya, jadi kalau ini di dalam B, luarnya. Lebih baik Y sini X dulu, lalu DX dulu. Saya memang masih. Kalau Y di dalamnya lagi, Y. Luarnya X. Sudah kita tadi juga sama gitu ya. Kita pasang. Nah, baru kita mulai. Jadi luas 4 persegi panjang sama dengan miring dirinya di bawah.
Jadi luas. Ya. 4 persegi panjang adalah X-nya dari 0 sampai 3. Nah, ini punya X kan? DX-nya boleh ditarik. Ini kan boleh keluar. Kan bukan Y, keluar ya. Kemudian Y-nya dari 0 sampai 2, DY. Nah, karena ini independen, antara X dan Y batasnya tidak terikat, maka ini kerjaan sendiri seperti tadi. Ini udah langsung. Masing-masing kerjakan, hasilnya dikalikan. Nah, integral dx, X. Agak batas berapa? 0,3. Integral dy, Y. Agak batas berapa? 0,2. Maka luas 4 persegi panjang berapa? X batas atas 3 dikurang X batas bawah 0. Berarti X kurang X. 3 kurang 0. Ya enggak? Kemudian integral Y, integral dy Y. Y-nya Y batas atas 2 dikurang Y batas bawah 0. Berarti ini 3 kali 2 hasilnya 6. Anda lihat apa sih panjang betul enggak? Panjangnya 3, lebarnya 2. 2 sampai sepanjang kan panjangnya lebar. Panjangnya 3, lebar 2. 3 kali 2, 6. Cocok kan? Kalau dibalik, sama juga. Dibalik ya. Jadi kalau dibalik, ya. Kalau dibalik tadi, gini. Ini 2, ini 3. 1, 2, 3 gitu. Ini X, Y. Berapa luasnya ini? Ini 0, 1, 2, 3. Ini 1, 2. Di batasnya sini adalah misalnya Y konstan. Y konstan. Berarti Y dulu ya. Y terletak antara apa? Y antara 0 sampai 2. Enak? 0 sampai 2. X terletak antara apa? 0 sampai 3. Oke. Terus apa tadi? Luas 4 persegi panjang adalah double integral D area. Terus Y dulu kan? Koman. Ini kan Y konstan. Y dulu. Y dari berapa? 0 sampai 2. Terus X dari berapa? 0 sampai 3. Terus D area. Kan DX kali DY atau DY kali DX. Lihat, yang dalam apa? X. Dia harus DX dulu. Lalu Y, DY. Ini yang disebut D area. Seperti yang tadi juga sama ya. Yang ini adalah D area. Ya enggak? Ya kan? Halo? Sehingga ini sama dengan apa? Y sama 0 sampai 2. Punya Y, D-nya boleh ditarik. Kemudian ini X dari 0 sampai 3, DX. Karena antara batasnya semuanya konstan. Ya. Kalau 4 sisi panjang, butuh sangkar pasti konstan dua-duanya. Baik panjang ya, baik Y maupun X. Sehingga ini integral dy, Y agak batas 0,3. Integral dx, X batas 0 sampai 2. Ini 3, ini 2. Ini 2 ya. Halo. Ini batasnya Y 0 sampai 2, X 0 sampai 3. Sehingga ini adalah Y batas atas 2 kurang Y batas bawah 0. X batas atas 3 kurang Y batas bawah 0. Jadi hasilnya 2 kali 3 adalah 6. Anda lihat? Hasilnya sama aja. Tapi ukurannya hati-hati dalam membenarkan itu. Nah, sekarang mulai segitiga. Ini, hati-hati. Hah? Oh, waktunya? Oh iya ya. Tolong diingat ya dok. Ya, ini ya selesai ya. Oke, kita tutup stop share. Ini